Salam sejahtera buat adik-adik mahasiswa sekalian. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Untuk itu, mari kita tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Baik, saat ini saya akan menjelaskan materi kuliah kita tentang aliran fluida dinamis. Secara spesifik, kita akan membahas tentang rugi-rugi aliran. Nah, dalam materi saat ini nantinya mahasiswa diharapkan dapat memahami yang pertama, apa saja tipe-tipe aliran fluida, yang kedua, bagaimana perhitungan rugi aliran. Sebelumnya, saya harap adik-adik mahasiswa sekalian sudah membaca dan membuat catatan dari modul atau materi yang telah saya bagikan di laman Sipadi kita, agar nantinya dapat lebih mudah memahami atau mengikuti materi kuliah ini. Baik, apa saja tipe aliran fluida? Bagaimana menghitung rugi aliran fluida pada saluran tertutup? Aliran fluida dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan seperti pada tampilan slide berikut ini. Penjelasan dan contoh-contohnya ada pada materi yang telah saya bagikan di laman Sipadi. Adik-adik mahasiswa dapat membacanya. Aliran viskos dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu aliran laminar dan turbulen. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar aliran fluida di dalam sebuah pipa. Bila alirannya dengan pola yang halus dan teratur seperti gambar ini, maka alirannya adalah laminar. Sementara bila aliran fluida itu tidak teratur seperti pada gambar ini, maka alirannya adalah turbulen. Nah, untuk menentukan aliran tersebut laminar atau turbulen, kita dapat mengetahuinya dengan menghitung bilangan Reynolds-nya terlebih dahulu, yaitu dengan persamaan rho VD per mu atau VD per nu. Nah, bila hasil perhitungan bilangan Reynolds-nya lebih kecil dari 2000, maka aliran tersebut adalah laminar. Sementara bila bilangan Reynolds-nya di antara 2000 dan 4000, maka alirannya adalah transisi. Nah, bila bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 4000, maka aliran tersebut adalah turbulen. Contoh soal, air bersuhu 60 derajat Fahrenheit mengalir dalam pipa berdiameter 6 in, kecepatan aliran 8 feet per second. Apakah aliran laminar atau turbulen? Nah, diameter 6 inch itu sama dengan 6 per 12 feet. Maka dari tabel pada lampiran, diperoleh sifat-sifat air pada temperatur 60 Fahrenheit, Nu sama dengan 1,21 kali 10 pangkat minus 5 feet per second. Maka dengan persamaan bilangan Reynolds PD per Nu, kita masukkan angka yang sudah diketahui, maka diperoleh bilangan Reynolds-nya adalah 330.578,5. Dan bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 4000, maka alirannya adalah turbulen. Kerugian head atau head losses adalah penurunan tekanan pada fluida yang mengalir di dalam pipa. Nah, kerugian head ada dua jenis, yaitu yang pertama kerugian mayor, yaitu kerugian pada sistem perpipaan akibat adanya gesekan fluida dengan dinding pipa memanjang. Dan kerugian minor, yaitu kerugian pada sistem perpipaan akibat adanya sambungan pipa. Menentukan kerugian head karena gesekan. Yang pertama, persamaan aliran laminar dengan persamaan Hagen-Poiseuille. Persamaan Hagen-Poiseuille dapat kita gunakan dengan mengasumsikan bahwa fluida tidak dapat dimanfaatkan dan Newtonian. Alirannya laminar dan tidak ada percepatan fluida di dalam pipa. Persamaannya adalah HF sama dengan 32 mu LV per rho GD kuadrat. Contoh soal, oli mengalir melalui pipa berdiameter 25 mm dan kecepatan rata-ratanya 0,3 meter per second. Diketahui viskositas oli mu sama dengan 4,8 kali 10 pangkat minus 2 kg meter per second. Dan massa jenis oli rho sama dengan 800 kg per meter kubik. Tentukanlah kerugian head akibat gesekan dan perubahan tekanan yang terjadi sepanjang 45 meter di dalam pipa dan kecepatan maksimum dan kecepatan 5 mm dari dinding pipa. Nah, untuk menyelesaikan persoalan berikut, kita terlebih dahulu cek bilangan Reynolds-nya dengan persamaan rho VD per mu. Dengan angka-angka yang sudah diketahui, maka kita peroleh bilangan Reynolds-nya adalah 125.
dan bilangan Reynolds-nya lebih kecil dari 2000, aliran tersebut adalah laminar. Maka untuk menentukan kerugian head akibat gesekan dapat kita gunakan persamaan Hagen-Poisson. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke persamaan berikut ini, maka diperoleh kerugian head-nya adalah 4,228 meter. Nah, perubahan tekanan yang terjadi adalah delta P sama dengan minus rho GHF. Kita masukkan ke dalam persamaan berikut dengan angka-angka yang sudah diketahui, maka diperoleh hasilnya adalah negatif 33,18 kN per meter kuadrat. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan tekanan. Untuk menentukan kecepatan pada jarak radius tertentu, kita gunakan persamaan berikut ini. Nah, kecepatan maksimum itu terjadi pada jarak paling jauh dari dinding pipa, yaitu pada R kecil sama dengan 0. Maka dapat kita tentukan berapa kecepatan maksimumnya. Kita gunakan persamaan berikut. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, maka diperoleh kecepatan maksimumnya adalah 0,6 meter per second. Kecepatan fluida pada jarak 5 mm dari dinding pipa. Nah, berarti R-nya adalah 25/2 dikurang 5 sama dengan 7,5 mm. 25 ini adalah diameter pipa. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke persamaan ini, maka diperolehlah kecepatan fluida pada jarak 5 mm dari dinding pipa adalah 0,384 meter per second. Nah, kerugian head karena gesekan juga dapat kita hitung dengan persamaan Darcy, yaitu HF sama dengan F L per D V kuadrat per 2G. Nah, untuk aliran laminar, nilai F dapat kita tentukan dengan persamaan 64 dibagi bilangan Reynolds. Sementara untuk aliran turbulen, nilai F dapat kita peroleh dari diagram Moody dengan cara interpolasi. Contoh soal, air bersuhu 70 derajat Fahrenheit mengalir melalui pipa berdiameter 6 inch dan panjang 1.200 feet. Bahan pipa Newcastle iron dengan kecepatan 9,7 feet per second. Hitunglah kerugian head karena gesekan. Nah, diameter pipa 6 inch sama dengan 0,5 feet. Dari tabel sifat-sifat air kita peroleh Nu sama dengan 1,052 kali 10 pangkat minus 5 feet kuadrat per second. Bisa kita hitung nilai bilangan Reynolds-nya dengan persamaan VD per Nu. Maka hasilnya adalah 461.904,8. Nah, bilangan Reynolds lebih besar dari 4.000, maka alirannya adalah turbulen, sehingga faktor gesekan F dapat kita cari dari diagram Moody. Nah, untuk menentukan faktor gesekan, kita harus menghitung nilai E per D terlebih dahulu. Nah, dari tabel untuk bahan pipa Newcastle iron, nilai E adalah 0,00085 feet. Sehingga nilai E per D-nya adalah 0,0017. Nah, dari diagram Moody kita dapat tentukan nilai F dengan cara interpolasi antara nilai E per D dengan nilai bilangan Reynolds. Nah, hal yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah diagram Moody-nya, mistar milimeter, dan kalkulator saintifik. Nah, ini adalah diagram Moody, dan ini adalah mistar milimeternya. Yang di bawah ini adalah nilai bilangan Reynolds. Yang sebelah kanan ini adalah nilai kekasaran relatif atau E per D. Yang sebelah kiri ini adalah nilai koefisien gesek atau F. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah bilangan Reynolds yang kita hitung adalah 461.904,8. Nah, nilai ini berada di antara 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 6. Nah, kira-kira nilai bilangan Reynolds yang kita hitung tadi berada di titik ini. Kita belum tahu berapa jaraknya dari 10 pangkat 5 ke titik ini. Nah, kita misalkan nilainya adalah X. Maka ini nilai X ini bisa kita hitung dengan cara interpolasi. Yang pertama, kita ukur dulu jarak antara 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 6. Jaraknya adalah 24 mm. Sehingga dengan cara interpolasi ini, 24 kurang X per 24 kurang 0 sama dengan logaritma 10 pangkat 6 dikurang logaritma 461.904,8 per
logaritma 10 pangkat 6 dikurang logaritma 10 pangkat 5. Maka nilai X-nya kita peroleh adalah 15,96 mm. Maka jarak X-nya ini kita ukur dari titik 10 pangkat 5 sejauh 15,96. Berarti ini bilangan Reynolds yang kita hitung tadi adalah berada di titik ini. Maka titik ini kita tarik vertikal lurus ke atas sampai pada garis bilangan nilai E per D yang kita hitung tadi. Nah, nilai E per D-nya adalah 0,0017. Nah, nilai 0,0017 itu berada di antara garis 0,001 dengan 0,002. Nah, jarak titik 0,0017 dari 0,001 ini kita belum ketahui. Kita anggap nilainya adalah Y. Maka nilai Y ini dapat kita tentukan dengan cara interpolasi. Maka kita hitung dulu jarak 0,001 dengan 0,002 dengan mistar. Yaitu jaraknya itu adalah 5 mm. Maka dengan cara interpolasi, 5 kurang Y per 5 kurang 0 sama dengan logaritma 0,02 dikurang logaritma 0,0017 dibagi logaritma 0,002 dikurang logaritma 0,001. Maka nilai Y diperoleh adalah 3,5 mm. Nah, kita ukur dari garis 0,001 ini sejauh 3,5 mm ke atas. Nah, itulah titik daripada nilai E per D yang 0,0017 tadi. Nah, pertemuan titik nilai E per D dengan bilangan Reynolds, kita tarik horizontal ke kiri. Terus sampai pada garis ini. Nah, garisnya itu berada di antara 0,02 dengan 0,025. Nah, titik ini disinilah nilai F-nya. Nilai F lah yang mau kita tentukan. Nilai F dapat kita tentukan dengan cara interpolasi. Nah, kita ukur jarak antara 0,02 dengan 0,025, yaitu sejauh 7,5 mm. Dan 0,02 dengan garis pertemuan antara E per D dengan bilangan Reynolds tadi, itu jaraknya adalah 5 mm. Maka nilai F dapat kita tentukan dengan cara interpolasi berikut ini. Maka nilai F kita peroleh adalah 0,023. Nilai F yang kita peroleh dari diagram Moody kita masukkan ke persamaan Darcy berikut ini. Maka diperolehlah kerugian head karena gesekannya adalah sebesar 80,65 feet. Berikut ini adalah soal latihan. Adik-adik mahasiswa sekalian dapat mengerjakannya dengan cara yang sama seperti pada contoh soal yang saya jelaskan atau pada materi kuliah yang sudah saya bagikan di laman Sipadi. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, demikian materi kuliah kita hari ini. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, materi dapat lebih mudah dipahami. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom chat yang tersedia atau melalui grup media sosial kita yang sudah ada. Demikian, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti selalu protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih.